Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mujtahidin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya Marisa Amelia Putri dengan NIM terakhir 111 dari kelompok 2 kelas 4D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunajaya Madura. Di sini kelompok kami akan membahas tentang permasalahan isu-isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Anggota kelompok 2 sendiri, yang pertama ada saya, Marisa Amelia Putri, dengan NIM terakhir 111. Saya Naila Dwi Maulidia dengan NIM terakhir 112. Saya Mamlatul Hikmah dengan NIM terakhir 113. Saya Dimas Agus Saputro dengan NIM terakhir 118. Saya Dewi Angginiswari dengan NIM terakhir 138. Saya Nita Maulita dengan NIM terakhir 139. Baik, di sini kelompok kami mengambil fokus utama yaitu pengangguran. Pengangguran menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama di kalangan usia produktif. Masalah ini dipicu oleh keterbatasan lapangan kerja dan ketidaksesuaian keterampilan. Dengan kebutuhan industri, solusi jangka panjang yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, peningkatan keterampilan melalui pelatihan upskilling atau reskilling. Yang kedua yaitu pengembangan UMKM dan ekonomi lokal sebagai motor penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga yaitu mendorong kewirausahaan digital dan mikro yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang terakhir, peran aktif pemerintah dalam menciptakan kebijakan inklusif dan adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Dengan strategi yang terarah dan kolaboratif, pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Data statistik tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia sendiri pada Januari tahun 2025 mencapai 4,76%, setara dengan 7,28 juta orang. Ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Februari tahun 2024, sekitar 4,82%, dan untuk bulan Agustus 2024, 4,91%. Berikut adalah data statistik pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari tahun 2025 mencapai 4,76%. Jumlah pengangguran sendiri 7,28 juta orang pada bulan Februari 2025. Penurunan tingkat pengangguran sendiri turun sekitar 0,06% dibandingkan Februari tahun 2024. Peningkatan angkatan kerja naik 3,67 juta orang dibandingkan pada bulan Februari 2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik 0,80% dibandingkan pada bulan Februari tahun 2024. Jumlah penduduk bekerja sekitar 145,77 juta orang pada bulan Februari 2025. Dan untuk rata-rata upah buruhnya 3,9 juta rupiah per bulan pada Februari 2025. Dampak pengangguran sendiri yaitu yang pertama, kemiskinan meningkat. Pengangguran merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan. Ketika seseorang atau kepala keluarga kehilangan pekerjaan, maka otomatis sumber penghasilan utama dalam rumah tangga pun terhenti. Dampaknya, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan anak, hingga biaya kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menurunkan kualitas hidup dan memperbesar risiko kemiskinan struktural. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 tercatat sebesar 8,57 atau sekitar 24,6 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian membaik,
angka kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang salah satunya disebabkan oleh pengangguran yang tinggi. Menurut penelitian Istiana, Latifa, dan Yuliati pada tahun 2024 dalam Jurnal Akuntansi dan Ekonomika selama periode 2015 sampai 2023 di Pulau Madura, pengangguran terbukti menjadi salah satu determinan signifikan dalam peningkatan angka kemiskinan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa daerah dengan tingkat pengangguran tinggi juga mengalami peningkatan jumlah rumah tangga miskin, terutama karena kurangnya diversifikasi pekerjaan dan akses terhadap ekonomi produktif. Yang kedua yaitu masalah kesehatan mental. Dampak pengangguran tidak hanya terlihat dari sisi ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap aspek psikologis dan kesehatan mental. Individu yang mengalami pengangguran dalam waktu lama sangat rentan terhadap gangguan seperti stres berat, depresi, kehilangan harga diri, bahkan munculnya perasaan putus asa dan tidak berdaya. Hal ini tentu berdampak pada kesejahteraan psikologis secara menyeluruh, tidak hanya bagi individu tetapi juga keluarganya. Dalam studi yang dilakukan oleh Hasanah dan Rozali pada tahun 2021, ditemukan bahwa para lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan mengalami tekanan psikologis tinggi. Mereka merasa cemas terhadap masa depan, minder terhadap lingkungan sosial, dan merasa gagal memenuhi ekspektasi orang tua maupun masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya intervensi psikososial bagi pengangguran, khususnya generasi muda. Yang terakhir yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial semakin mencuat ketika kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan memperoleh akses lebih besar terhadap sumber daya, sedangkan kelompok yang menganggur tertinggal jauh. Ketimpangan ini bukan hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kecemburuan sosial, konflik horizontal, dan bahkan tindakan kriminal. Dalam masyarakat yang tidak inklusif, pengangguran berkontribusi pada melemahnya rasa keadilan dan solidaritas sosial. Pada Sabib dan Apsari tahun 2021 dalam jurnal kolaborasi resolusi konflik menjelaskan bahwa pengangguran tidak hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga faktor yang memperbesar konflik sosial. Ketimpangan yang terus melebar antara kelompok bekerja dan tidak bekerja mendorong munculnya frustasi kolektif yang pada akhirnya dapat bermuara pada aksi kekerasan, kejahatan, atau radikalisme sosial. Mereka menyarankan perlunya pendekatan berbasis keadilan sosial untuk menanggulangi dampak ini. Adapun peran masyarakat dalam menghadapi masalah pengangguran. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Di sini disebutkan dua peran. Yang pertama yaitu pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. Masyarakat bisa ikut aktif dalam membentuk dan mengembangkan UMKM. Dalam konteks ini, kelompok masyarakat bekerja sama untuk membentuk usaha kecil yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Aktivitas ini sangat penting karena UMKM adalah tulang punggung keluarga ekonomi daerah. Contohnya di berbagai daerah, masyarakat membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama untuk mendukung produksi lokal. Ini sangat membantu mengurangi angka pengangguran karena membuka lapangan kerja di tingkat desa ataupun kelurahan. Untuk peran tadi dikutip dari Azizah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang. Dan yang kedua yaitu kewirausahaan dan pelatihan informal. Selain itu, masyarakat juga berperan melalui pengembangan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan secara mandiri, baik melalui pendidikan formal seperti sekolah dan juga pelatihan, maupun pendidikan informal seperti kursus ataupun pelatihan komunitas. Dengan demikian, masyarakat mampu menciptakan peluang kerja sendiri sekaligus memberdayakan orang lain. Dengan keterampilan tersebut, masyarakat dapat mengembangkan UMKM yang tidak hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga mendukung kestabilan ekonomi di tengah ancaman inflasi. Yang dikutip dari Imron Syabani yang berjudul Peran Masyarakat dalam Menghadapi Pengangguran dan Inflasi di Indonesia.
Adapun peran pemerintah, yang pertama yaitu fasilitator pemberdayaan sosial. Pemerintah tidak selalu harus menjadi pelaku langsung, tetapi berperan sebagai fasilitator. Artinya, pemerintah memberikan sarana, misalnya tempat pelatihan atau akses teknologi. Pemerintah juga memberikan pelatihan seperti keterampilan teknis atau kewirausahaan, dan juga kebijakan yang mendukung masyarakat, terutama yang miskin dan pengangguran untuk bisa mandiri dan mencari solusi. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mandiri, terutama kelompok rentan seperti orang miskin dan juga pengangguran, dengan menyelesaikan permasalahannya sendiri secara berkelanjutan. Jadi peran pemerintah adalah membuka jalan, bukan berjalan sendirian. Dan yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan. Pemerintah juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui kebijakan pro rakyat, misalnya dengan membangun sektor padat karya, mendorong investasi di bidang tersebut, serta memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja informal. Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk mengurangi angka pengangguran secara struktural. Dikutip dari sumber Mulyadi, kajian vol 21 nomor 3 2016 halaman 201 sampai 236. Pada studi kasus 1, yaitu dengan judul Analisis Permasalahan Pengangguran di Indonesia yang diteliti oleh Suci Frisnoiri, DKK. Faktor penyebab pengangguran di Indonesia yang pertama, karena ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia. Hingga berdampak terjadi lonjakan pengangguran terutama di kalangan usia produktif. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat. Nah, beberapa kebijakan tidak secara langsung mendukung penciptaan tenaga kerja. Contohnya itu proyek infrastruktur yang padat modal namun minim penyerapan tenaga kerja hingga berdampak pada angka pengangguran yang tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jadi, tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja, kompetensi tinggi hingga menjadi pengangguran. Yang keempat, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan. Kurangnya keterampilan dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, hingga berdampak kepada daya serap pasar kerja terhadap lulusan muda hingga menuju banyak lulusan menganggur. Yang kelima, kurangnya informasi lapangan kerja. Calon tenaga kerja kesulitan menemukan pekerjaan karena keterbatasan akses informasi, hingga berdampak kepada pengangguran meningkat karena banyak yang tidak tahu harus melamar kemana. Yang selanjutnya, kesenjangan wilayah, kota versus desa. Nah, pada hal ini, lapangan kerja lebih banyak tersedia di kota daripada di desa. Contohnya itu, masyarakat desa hanya bergantung pada sektor pertanian yang bersifat musiman, hingga berdampak terjadinya pengangguran. Yang terakhir, kurangnya pelatihan dan motivasi kerja. Banyak tenaga kerja tidak memiliki soft skill dan technical skill yang baik, hingga berdampak kepada pekerja tidak siap bersaing dan banyak yang tidak aktif mencari pekerjaan meskipun mampu. Studi kasus 2 yaitu memaparkan mengenai meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2025, meningkat hingga 5% dengan jumlah 83.000 orang. Rekomendasi aksi nyata. Yang pertama, rekomendasi aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan dunia kerja yaitu pengembangan keterampilan atau yang sering disebut dengan upskill dan reskill. Tujuan dari upskill dan reskill ini adalah untuk meningkatkan daya saing kita di pasar kerja. Artinya, kita perlu terus belajar dan menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan saat ini, seperti digital marketing, pemrograman, dan desain grafis. Pelatihan-pelatihan ini bisa diakses secara online. Bisa dilihat di slide bagian kanan. Ini ditampilkan berbagai logo bahasa pemrograman dan tools digital yang bisa dipelajari, seperti Python, HTML, Canva, dan PixArt itu untuk
desain grafis. Dua aplikasi populer seperti PixArt dan Canva yang sering digunakan untuk desain grafis tergantung kebutuhan. Kita bisa memilih dan mengasah kemampuan desain kita menggunakan aplikasi tersebut. Intinya, dengan terus mengembangkan keterampilan baru, kita bisa lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Rekomendasi aksi nyata yang kedua yaitu kewirausahaan mikro. Saat ini, memulai sebuah usaha tidak lagi selalu membutuhkan modal yang besar. Banyak jenis usaha yang dapat dijalankan hanya dengan modal terbatas, namun tetap memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan. Contohnya yaitu yang pertama, berjualan makanan rumahan seperti kue, camilan, ataupun makanan siap saji. Yang kedua, menawarkan jasa reparasi, misalnya jasa perbaikan barang elektronik ataupun kendaraan ringan. Dan yang ketiga, menjalankan sistem dropshipping, yaitu menjual produk tanpa harus menyimpan stok barang sendiri. Untuk mendukung keberhasilan usaha-usaha tersebut, kita dapat memanfaatkan platform digital yang tersedia secara luas saat ini. Contoh platform digitalnya yaitu ada Shopee dan juga Tokopedia, yang memungkinkan kita untuk menjual produk secara online kepada konsumen di seluruh Indonesia. Selain Shopee dan Tokopedia, ada juga TikTok yang sangat efektif untuk promosi produk melalui video kreatif dan juga siaran langsung. Selain itu, TikTok juga menyediakan peluang untuk menjadi affiliate, yaitu memperoleh penghasilan dengan mempromosikan produk milik orang lain. Ini adalah salah satu affiliate sukses yang ada di Indonesia, namanya Kak Rezuka Ari, seorang konten kreator di TikTok yang sukses besar dalam bidang affiliate marketing. Bahkan, beliau mengatakan bahwa penghasilannya itu per bulan bisa menyentuh 600 juta rupiah. Ia juga mengaku bahwa affiliate marketing lebih mudah dan dapat memberikan penghasilan bahkan saat tidak aktif. Dengan memanfaatkan teknologi digital ini, kita dapat menjalankan usaha langsung dari rumah sehingga lebih hemat ongkos dan biaya namun tetap memiliki jangkauan yang besar. Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 2, dapat diambil kesimpulan yaitu pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia, terutama di kalangan produktif. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Dampak dari pengangguran itu sendiri tidak hanya meningkatkan angka kemiskinan, tetapi juga memicu masalah kesehatan mental, ketimpangan sosial, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat. Statistik menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan tingkat pengangguran, jumlah penganggur tetap signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dan pemerintah untuk mengatasinya. Masyarakat dapat berperan melalui pengembangan UMKM, pelatihan informal, dan kewirausahaan. Sementara itu, pemerintah diharapkan menjadi fasilitator pemberdayaan sosial dan pencipta kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Upaya kolaboratif dari semua pihak akan menjadi kunci dalam mengatasi pengangguran secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi angka pengangguran saja, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi masyarakat dari bawah. Saatnya bergerak bersama membangun masa depan kerja yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.